Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yose Roberto Pandapotan Utajulu. Saya dari kelas 11 IPA 2 dari SMA Santo Ignatius. Kali ini saya akan membahas mengenai Perang Sunggal. Perang Sunggal terjadi karena adanya tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pihak Belanda dalam mendirikan perkebunan tembakau yang mengambil tanah hak milik rakyat, bukan hak milik oleh para sultan. Karena tindakan semena-mena Belanda ini menyebabkan sultan atau raja kerajaan Sunggal, yaitu Datuk Badi Usman Surbakti marah. Dan pada tahun 1871 Datuk Badi Usman dengan rakyatnya mulai melaksanakan perundingan yang membahas tentang kedudukan mereka di Kesultanan Delhi, dan juga membahas tentang tindakan monopoli yang dilakukan oleh Belanda. Semakin lama perlakuan pihak Belanda semakin membuat Datuk Badi Usman tidak bisa menahan amarahnya, sehingga akhirnya Datuk Badi Usman memutuskan untuk melakukan perlawanan. Yang awalnya melakukan perlawanan dengan kontak senjata atau saling menembak, dan selanjutnya perlawanan dilaksanakan dengan melakukan perang gerilya sambil membakar bangsal-bangsal tembakau di atas tanah rakyat yang dikuasai oleh pihak Belanda. Dan baiknya adalah perang gerilya, hal yang dilakukan oleh Datuk Badi Usman ini bisa memecah konsentrasi dari taktik pihak Belanda, sehingga membuat pihak Belanda memanggil bantuan dari tanah Jawa untuk datang ke Sumatera. Bahkan pihak Belanda meminta sampai 3 kali korps militer Belanda dari Jawa untuk datang ke Sumatera agar dapat memenangkan perang tersebut. Sayangnya hal tersebut juga tidak berhasil, sehingga membuat Belanda terpaksa untuk melakukan perundingan dan mengundang Datuk Badi Usman untuk berunding dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berada di Batavia. Datuk Badi Usman pun menerima permintaan dari pihak Belanda tersebut. Datuk Badi Usman beserta beberapa rekannya datang ke Batavia. Namun sesampainya di Batavia, bukanlah perundingan yang mereka dapatkan, tetapi malah ejekan dari Gubernur Jenderal Belanda. Dan Gubernur Jenderal Belanda menyuruh Datuk Badi Usman untuk sujud dan meminta maaf atas perlawanan yang telah dilakukan oleh mereka di wilayah Sunggal. Penolakan yang dilakukan oleh Datuk Badi Usman mengakibatkan Gubernur Jenderal Belanda memberikan hukuman yang berupa hukuman pembuangan seumur hidup kepada Datuk Badi Usman dan Datuk Alam Muhammad Bahar, yang masing-masing diasingkan ke Cianjur dan Banyumas. Akhirnya kabar pembuangan ini sampai kepada masyarakat Sunggal. Mereka berkabung selama 3 bulan atas pengasingan yang diterima oleh raja mereka. Pemberian hukuman pembuangan seumur hidup ini juga menandakan bahwa perlawanan dari masyarakat Sunggal telah berakhir, dan masyarakat Sunggal harus menerima bahwa pihak Belanda mengambil alih wilayah mereka. Tokoh yang ada dalam perang Sunggal ini yaitu yang pertama Datuk Badi Usman, kedua pihak Belanda, lalu Datuk Alam Muhammad Bahar, dan juga rekan-rekan dari Datuk Badi Usman.
Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai Perang Sunggal. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.